Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cuaca sangat mendung, langit pun terlihat gelap. Sepertinya hujan akan turun sebentar lagi. Tiwi dilarikan ke rumah sakit. Mungkin HPL-nya maju dari perkiraan. Harusnya ia melahirkan 2 minggu lagi. Namun pagi ini ketubannya sudah merembes. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya. Tiwi kini akan melahirkan hanya ditemani oleh papa dan mamanya. Ketuk palu hakim sudah memutuskan bahwa ia sudah resmi bercerai dengan Dito. Dia kini menyandang status janda. Meskipun Dito sebelumnya menyarankan setelah anak itu lahir baru cerai, tapi Tiwi tidak mau. Dia ingin hidup damai saat menjalani kehamilannya. Perceraian pun terjadi tanpa tuntutan apapun, karena Dito sendiri sudah menjamin biaya hidup anak itu sampai dewasa. Keduanya juga sepakat untuk tidak saling berhubungan lagi. Dito pun tidak menuntut apapun dari anak yang dikandung Tiwi saat itu. Perceraian itu benar-benar menjadi pemutus hubungan antara keduanya. Tidak peduli ada anak di tengah-tengah mereka. Kerasnya hati dan ego yang melambung tinggi menjadi pagar pembatas bagi Dito dan Tiwi. Kini saat Tiwi menjelang persalinannya, tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada Dito. Begitu juga dengan keluarga dari pihak Dito. Mereka memang sepakat berpisah baik-baik, namun memutuskan tali silaturahmi tanpa ampun. Keluarga Pak Burhan sangat kecewa dengan sikap Dito. Meskipun orang tua Dito tidak setuju dengan perceraian ini, tapi pihak Pak Burhan sudah bersikukuh, sudah memutuskan sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, bahwa Dito dan keluarganya tidak boleh lagi menghubungi mereka, sudah benar-benar putus hubungan. Mulanya, Nyonya Sonia tidak bisa menerima keputusan Dito dan Tiwi, tapi putranya berkata dengan tegas bahwa ini adalah kemauan Tiwi dan keluarganya. Mau tidak mau, wanita paruh baya tersebut harus rela tidak bisa melihat cucunya sampai kapanpun. Sekarang Tiwi sudah bersama dengan keluarganya tanpa gangguan dari keluarga mantan suaminya. Ia juga menjalani hidup seperti biasanya, dan dia baru 2 minggu ini mengambil cuti bekerja. Lalu tiba-tiba pagi tadi merasa perutnya kram. Tidak taunya ada yang menetes, merembes. Itu adalah air ketuban yang sudah pecah dulu. Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Tiwi terbaring lemas, dia belum sadarkan diri. Saat berangkat ke rumah sakit, dia kelihatan sehat. Namun setelah menjalankan operasi, tiba-tiba kondisinya memburuk. Tekanan darah Tiwi melonjak tajam, dan bayinya juga bermasalah. Mungkin dia merasa lega, tidak tertekan saat hidup bersama orang tuanya ketika hamil. Namun hati manusia tidak ada yang tahu. Nyatanya hamil tanpa didampingi dan support suami memberikan dampak yang tidak bisa dihindari. Emosi Tiwi yang tertahan selama masa kehamilan, meski bibir bisa senyum tapi hati menangis, ternyata itu berakhir fatal. Mental Tiwi sebenarnya hancur, apalagi saat ia terima sudah cerai. Bohong jika dia berkata dia baik-baik saja. Tiwi sebenarnya sudah hancur, terhitung sejak ia gagal menikah dengan Alex. Pah, Tiwi kok belum sadar juga? Ini sudah lebih dari 24 jam. Tangis Nyonya Haidar sambil memegangi tangan suaminya. Pak Burhan menatap Tiwi yang terbaring dengan tatapan kosong. Ia pikir Tiwi selama ini baik-baik saja bersama mereka, tapi ia salah. Psikologi putrinya itu bermasalah. Pah, bagaimana anak kita, Pah? Bagaimana, Pah? Tangis Nyonya Haidar yang tidak berhenti juga.
Kedua orang tua Tiwi tersebut larut dalam kesedihan yang dalam. Kelahiran bayi Tiwi membawa penderitaan baru untuk keluarga mereka. Tiwi belum sadarkan diri setelah melahirkan secara sesar dan bayinya harus dirawat di ruang khusus. Benar-benar keluarga mereka mengalami cobaan yang berat. Hari kelima Tiwi koma, Pak Burhan dan Nyonya Haidar semakin terpuruk, apalagi kondisi bayi Tiwi juga semakin memburuk. Ditambah Nyonya Haidar semalam mimpi Tiwi. Pagi itu pun ia mencoba menelpon Dito tanpa sepengetahuan suaminya. "Halo Dito," Nyonya Haidar ke kamar kecil untuk menelpon Dito, takut suaminya marah. Dito yang kala itu ada di kantor, dia langsung menepis laptop. Tumben mantan mertuanya telepon. Wajahnya sedikit berubah, apalagi saat melihat kalender. Ini pasti ada hubungannya dengan Tiwi yang mungkin sudah melahirkan, pikir Dito. "Iya mah, tante," kata Dito yang kaku memanggil apa. Sambil menangis, Nyonya Haidar bercerita singkat dan Dito cukup kaget. "Mama nggak tahu maunya Tiwi. Mama juga nggak mau melepaskan Tiwi secepat ini. Tolong datang kemari, kembalikan Tiwi pada Mama," ucap Nyonya Haidar yang sudah terbata dan air mata yang sudah tidak tertahan. Sebagai seorang wanita, pasti merasakan perasaan Tiwi saat itu. Bagaimana di masa-masa hamil tanpa sosok laki-laki di sampingnya. Jelas Nyonya Haidar tahu perasaan Tiwi. Namun ego keluarga mereka tetap bersikukuh bahwa Dito tidak boleh lagi menghubungi keluarga mereka. Nyonya Haidar juga menyesal karena beberapa kali sempat menolak kedatangan ibu dari Dito. Ia merasa sakit hati kepada Dito dan membuat ibu laki-laki tersebut juga menanggung akibat dari perbuatan putranya tersebut dengan memutus hubungan. Meskipun Tiwi juga hamil cucunya Nyonya Sonia. Mulai dari situ, Nyonya Haidar merasa bersalah. Andai mereka tidak melarang keduanya bertemu, mungkin Tiwi tidak akan seburuk ini. Bisa jadi Tiwi terlihat biasa saja di luar, namun ia juga yakin itu pasti bukan perasaan Tiwi yang sebenarnya. Nyonya Haidar tahu bagaimana posisi Tiwi. Mungkin Tiwi merasa tidak enak dengan kedua orang tuanya, atau Tiwi benar-benar kecewa pada Dito, sampai memendam semuanya seorang diri. Lalu sekarang, setelah Tiwi koma berhari-hari dan Tiwi datang ke mimpinya dengan wajah sendu, sang mama pun gelisah sampai ia telepon saja Dito, meminta laki-laki itu datang. Entah mau apa tidak, yang penting dia sudah mengatakan apa yang mengganjal dalam hatinya beberapa bulan ini. 2 jam kemudian, Nyonya Haidar panik saat Dito bilang sudah ada di lobi rumah sakit. Pria itu bertanya di telepon, apa papanya Tiwi ada, sebab dia yakin mantan mertuanya itu tidak suka dengan kehadirannya. "Kamu masuk saja, papanya Tiwi barusan pulang. Kamu naik ke lantai 7, nomor 8, ruangan Bougainville," ucap Nyonya Haidar. "Baik, Tante." Tidak memanggil mama lagi, mungkin karena tidak enak. Dito lantas masuk ke pintu lift. Ini mungkin pertemuan mereka setelah beberapa bulan lamanya. Matanya menatap kosong. Memang setelah perceraian itu, Dito hidup normal, tapi seperti tidak bertujuan, datar begitu saja. Pulang kerja, kalau bosan pergi ke klub. Begitu saja seterusnya sampai sekarang. Dan tadi ia cukup kaget karena orang tua Tiwi mengatakan mantan istrinya koma setelah melahirkan. Lalu bagaimana dengan anaknya? Ekspresi wajah Dito berubah-ubah. Ia seperti bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Yang pasti dia tidak akan minta maaf karena semuanya ia lakukan sesuai permintaan Tiwi. Perceraian ini sebelum waktu yang ditentukan adalah pilihan Tiwi sendiri. Klek,
Dito masuk. Di sana Tiwi terbaring dengan banyak selang di tubuhnya. "Dito," panggil Nyonya Haidar. Dito mengangguk, kemudian maju. Dilihatnya Tiwi, teman ributnya itu, berbaring tidak berdaya. Kemudian ia melihat mantan mertuanya yang sibuk mengelap matanya yang basah. "Katakan pada Tiwi untuk kembali," ucap Nyonya Haidar sembari dengan tatapan memohon, seolah Dito adalah penyebab dari komanya Tiwi. Nyonya Haidar mau Dito bisa memicu emosional Tiwi, hingga anaknya mau bangun dari tidurnya berhari-hari tersebut. Dito mendongak. Dia kemudian tidak yakin bisa membuat Tiwi bangun hanya karena dia yang perintah. "Tante, saya ikut prihatin dengan kondisi Tiwi, tapi..." "Kembalikan anak tante, Dito, kembalikan!" Tangis Nyonya Haidar pecah. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Tiwi yang koma setelah melahirkan membuatnya terpuruk tanpa harapan. Dito menghela nafas panjang, kemudian menarik kursi lain untuk duduk di sebelah ranjang. Dilihatnya wajah Tiwi yang pucat dan layu. Sebagai sesama manusia, mungkin hatinya tergerak, bukan karena rasa cinta, hanya karena sedikit terganggu melihat Tiwi terbaring seperti itu. Sambil melihat Tiwi, Dito kemudian bertanya, "Bagaimana dengan bayinya?" Nyonya Haidar langsung mengangkat wajahnya. Ia melihat Dito, kemudian bertanya balik, "Kamu tidak akan mengambilnya, kan?" Pertanyaan itu spontan ia lontarkan. "Tergantung, jika Tiwi masih seperti ini, bayi itu akan aku bawa," ucap Dito dengan suara sangat jelas dan sampai ke telinga Tiwi. Nyonya Haidar ingin marah, tapi Dito kemudian memegang tangan mantan mertuanya itu seperti menahannya sebentar. "Bayi itu akan aku bawa, aku ayahnya," ucap Dito tenang. Kemudian Nyonya Haidar melihat kemana mata Dito menatap. Mereka lalu fokus ke tempat yang sama. Jari-jari lentik dan kurus itu mulai bergerak-gerak.